Assalamualaikum sahabat matematika, apa kabar? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kegiatan jual beli. Sebagai seorang penjual, tentu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara sebagai seorang pembeli, tentu kita ingin membeli dengan harga serendah-rendahnya. Salah satu strategi yang dilakukan penjual adalah dengan menarik banyak pembeli dengan memberikan diskon. Apakah dengan memberikan diskon atau potongan harga, penjual tidak akan mengalami kerugian? Bagaimanakah kita sebagai pembeli membeli harga yang paling rendah dari barang dengan beragam diskon yang ditawarkan? Yuk kita pelajari materi kita hari ini. Siap ya? Kali ini kita bersama-sama akan belajar dan memahami tentang pengertian, keuntungan, dan kerugian. Amati 3 situasi berikut ini yang dialami oleh pedagang-pedagang berikut terkait untung, rugi, dan impas. Pedagang bubur, pedagang bakso, dan pedagang sate. Dengan modal Rp1.000.000, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur dengan harga jual Rp10.000 per porsi. Hari ini terjual 110 porsi bubur. Sementara dengan modal Rp800.000, Pak Soso dapat membuat 120 porsi bakso dengan harga jual Rp8.000 per porsi. Hari ini karena hujan hanya terjual 90 porsi bakso. Sementara Pak Sarto dengan modal Rp700.000 dapat membuat 100 porsi sate dengan harga per porsi Rp10.000. Karena hari hujan, sate yang terjual hanya 70 porsi saja. Yuk kita bandingkan antara pemasukan, modal, dan selisih. Pemasukan Pak Subur adalah 110 dikali 10.000 sama dengan 1.100.000. 110 dari mana? Ya, banyak bubur yang terjual. Sementara modal yang dikeluarkan adalah 1 juta. Maka terdapat selisih antara pemasukan dan modal, yaitu 1.100.000 dikurangi 1 juta. Maka selisihnya adalah 100.000. Sekarang kita coba amati pedagang bakso Pak Soso. Pemasukan Pak Soso adalah 90 dikali Rp8.000 sama dengan Rp720.000. Kemudian modal yang dikeluarkan Pak Soso adalah Rp800.000. Maka selisih antara pemasukan dan modal adalah negatif Rp80.000. Sementara untuk Pak Sarto pemasukannya adalah 70 dikali 10.000 sama dengan Rp700.000. Sementara Pak Sarto mengeluarkan modal sebesar Rp700.000. Terdapat selisih antara pemasukan dan modal yaitu Rp0. Situasi yang dialami oleh Pak Subur, pedagang bubur, dikatakan situasi untung. Sementara situasi yang dialami oleh Pak Soso, pedagang bakso, adalah situasi rugi. Dan situasi yang dialami oleh Pak Sarto, pedagang sate, disebut situasi impas. Yuk kita buat catatan penting. Ingat ya, bahwa yang mengalami untung, rugi, dan impas adalah penjual. Pembeli tidak pernah mengalami untung, rugi, dan impas, karena pembeli tidak pernah mengeluarkan biaya modal. Untung, rugi, dan impas digunakan untuk menyatakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran atau modal. Jika pendapatan dikurangi modal lebih dari 0, maka situasi ini disebut situasi untung. Jika pendapatan dikurangi modal lebih kecil dari 0, maka situasi ini disebut situasi rugi. Dan jika pendapatan dikurangi modal sama dengan 0, maka situasi ini disebut situasi impas. Yuk kita lanjutkan materi kita tentang persentase keuntungan dan kerugian. Kita pelajari dahulu istilah-istilah penting. Apa itu pengertian harga jual? Harga penjualan atau harga jual ialah harga yang diberikan pedagang kepada pembeli. Contohnya,
kamu mau beli pensil di warung. Harga pensil di warung adalah Rp3.000. Nah, harga tersebut yang dikatakan sebagai harga jual. Sementara apa itu harga beli? Harga beli atau harga pembelian adalah harga barang dari pabrik atau tempat pengadaan barang tersebut. Misal, pemilik warung membeli pensil dari toko grosir atau agen pensil. Harga yang harus dibayar oleh pemilik warung sebesar Rp1.500 tiap satu pensil. Nah, harga ini yang dikatakan sebagai harga beli. Harga pembelian bisa juga dikatakan sebagai modal. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari apa itu persentase untung rugi jika dihubungkan dengan masalah atau situasi. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase untung dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jika PU adalah persentase untung, HJ adalah harga jual, dan HB adalah harga beli, maka persentase untung dapat dirumuskan sebagai harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Atau persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Kita lihat contohnya ya. Paman membeli motor bekas dengan harga Rp4 juta. Dalam 1 minggu, Paman menjual kembali motornya dengan harga Rp4.400.000. Tentukan persentase keuntungan yang diperoleh Paman. Kita coba jawab. Diketahui, harga jual Rp4.400.000. Sementara harga beli adalah Rp4 juta. Maka, persentase untung adalah harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Persentase untung sama dengan Rp4.400.000 dikurangi 4 juta per 4 juta dikali 100%. Persentase untung sama dengan 400.000 per 4 juta dikali 100%. Kita sederhanakan, coret 5 nolnya ya. Jadi 4 per 40 dikali 100%. Maka persentase untungnya adalah 10%. Kita lihat contoh 2. Paman memiliki usaha jual beli motor bekas. Paman membeli motor bekas dengan harga Rp4 juta. Dalam 1 minggu, Paman menjual kembali motor tersebut dengan harga 110% dari harga pembelian. Tentukan keuntungan yang diperoleh Paman. Diketahui harga beli Rp4 juta. Harga jual 110% dari harga beli. Maka harga jual sama dengan 110% dikali harga beli. Sama dengan 110 per 100 dikali Rp4 juta. Kita coret nolnya 2. Maka harga jualnya adalah Rp4.400.000. Berapa keuntungan yang diperoleh Paman? Keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga beli, sama dengan Rp4.400.000 dikurangi Rp4 juta sama dengan Rp400.000. Nah, sekarang kita belajar tentang persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Jika PR adalah persentase rugi, HJ adalah harga jual, dan HB adalah harga beli, maka persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli, atau rugi per harga beli dikali 100%. Terbalik ya, kalau tadi harga jual dikurangi harga beli, sekarang harga beli dikurangi harga jual. Coba kita lihat contoh 1. Pak Rudi membeli sebidang tanah seharga Rp40 juta. Karena butuh biaya mendesak, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut kepada ayah seharga Rp36 juta. Tentukan persentase kerugian yang dialami oleh Pak Rudi. Jawab. Diketahui, harga jualnya adalah Rp36 juta. Sementara harga belinya adalah Rp40 juta. Dari situasi ini terlihat ya bahwa ada kerugian. Maka yang dihitung adalah persentase kerugian. Persentase rugi atau PR sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%.
Persentase rugi sama dengan 40 juta dikurangi 36 juta dibagi 40 juta dikali 100%. Maka persentase kerugian sama dengan 4 juta dibagi 40 juta dikali 100%. Kita sederhanakan. Ya, didapat persentase ruginya adalah 10%. Yuk kita mencoba berpikir kritis dengan menyelesaikan masalah berikut ini. Berikut adalah tabel data biaya produksi dan harga penjualan 3 merek smartphone. Nomor 1, merek handphonenya adalah Alpha. Biaya produksinya adalah Rp800.000 dengan harga jual Rp1.100.000. Nomor 2, merek HP-nya adalah Beta. Biaya produksinya Rp900.000 dan harga jualnya Rp1.200.000. Dan merek HP yang ketiga adalah merek Gamma dengan biaya produksi Rp1 juta dengan harga jual Rp1.350.000. Manakah handphone yang mempunyai nilai keuntungan terbesar? Kita buat tabel keuntungan. Untung adalah harga jual dikurangi modal. Untuk merek handphone Alpha, keuntungannya adalah Rp1.100.000 dikurangi Rp800.000 diperoleh untungnya Rp300.000. Untuk HP merek Beta, keuntungannya diperoleh Rp300.000 dari Rp1.200.000 dikurangi Rp900.000. Untuk HP merek Gamma diperoleh keuntungan Rp350.000 dari Rp1.350.000 dikurangi Rp1 juta. Berarti manakah HP yang mempunyai nilai keuntungan terbesar? Ya, HP dengan keuntungan terbesar adalah HP merek Gamma karena memperoleh keuntungan Rp350.000. Manakah HP yang mempunyai persentase keuntungan terkecil? Kita buat tabel persentase keuntungan. Persentase untung sama dengan untung per modal dikali 100%. Untuk HP merek Alpha, persentase untungnya adalah Rp300.000 per Rp800.000 dikali 100% sama dengan 37,5%. Untuk HP merek Beta diperoleh persen untung Rp300.000 per Rp900.000 dikali 100% diperoleh 33,3%. Untuk HP merek Gamma diperoleh 35% dari Rp350.000 per 1 juta dikali 100%. Jadi, manakah HP yang mempunyai persentase keuntungan terkecil? Ya, betul. HP dengan merek Beta dengan persentase keuntungan 33,3%. Jika ketiga HP laku di pasaran, manakah HP yang paling menguntungkan untuk kalian jual jika kalian bertindak sebagai penjual? Persentase keuntungan terbesar akan menghasilkan jumlah keuntungan terbesar. Maka yang paling menguntungkan untuk dijual adalah HP merek Alpha karena memiliki persentase keuntungan terbesar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita buat kesimpulan dari materi keuntungan dan kerugian. Yang pertama, jika harga jual lebih dari harga beli, maka situasi ini disebut situasi untung. Jika harga jual kurang dari harga beli, maka situasi ini disebut situasi rugi. Dan jika harga jual sama dengan harga beli, maka situasi ini disebut situasi impas. Yang kedua, berkaitan dengan rumus persentase. Persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Atau persentase untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Sebaliknya, persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikali 100%, dan persentase rugi dapat juga dinyatakan sebagai rugi per harga beli dikali 100%. Dan yang ketiga, semakin besar persentase untung, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Tetaplah giat berlatih, semangatlah untuk terus belajar matematika, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.